Kemudian pakai parfum, pakai minyak wangi. Yang mudah-mudah dulu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari Jumat potong kuku, kalau hari Jumat yang kukunya panjang potong. Sampai dulu di keyakinan kita, kalau potong kuku selain hari Jumat rugi. Selain hari Jumat apa? Sebab apa? Nggak dapat pahala. Kalau hari Jumat dapat pahala apa? Sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid kaki kanan dulu. Masuk masjid apa? Kaki kanan dulu. Keluar masjid kaki kiri dulu. Pakai baju kanan dulu. Lepas baju kiri. Pakai sendal kanan dulu. Lepas sendal kiri. Ya, itu sunnah-sunnah yang gampang dulu. Ya. Kalau kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang mudah, itu nanti lama-lama bisa melakukan sunnah-sunnah yang berat. Sunnah memang ada yang berat, ada. Nabi sholat malamnya 7 juz. Nabi sholat malamnya apa? Kalau kita pengen totalitas ngikutin Nabi ya, Nabi sholat malamnya apa? Apalagi nanti ada sunnah sahabat. Sahabat Utsman sholat witirnya cuma 1 rakaat, tapi khatam 30 juz. 1 rakaat, tapi khatam berapa? Iya, sahabat Utsman itu kan beliau hafal Quran, terkenal hafal Quran, pengusaha, khalifah. Sholat witirnya 1 rakaat, baca Fatihah, baca Al-Baqarah, selesai kayaknya kurang. Akhirnya baca habis Al-Baqarah apa? Al-Ain, Al-Imran, selesai kayaknya masih kurang. Akhirnya apa? Anisa, selesai Al-Ma'i. Gak terasa tuh mulut baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Berarti udah selesai. Kita ya janganlah yang kayak itu belum mampu. Yang mudah-mudah dulu. Sholat tepat waktu. Ustaz, saya nggak bisa maksimal berjamaah. Oke, yang penting sholatnya tepat waktu dulu. Ustaz, saya bisa berjamaah tapi sama istri dulu di rumah. Boleh, silakan. Ustaz, saya udah bisa ke masjid. Jadi dengan Maulid Nabi kita tahu perlahan bagaimana mengikuti kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, kalau kita mengadakan Maulid Nabi, nanti kita jadi bersyukur kepada Allah. Kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, umat Nabi itu umurnya pendek-pendek. Ada nggak umat Nabi yang umurnya sampai 100? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Coba Nabi Nuh berapa umurnya? Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Berapa pun? 950 sekitar segitu. Umurnya siapa? Nabi Nuh. Umatnya bisa dihitung pakai tangan. Umatnya Nabi Nuh. Makanya Pak DKM jangan kecil hati kalau jamaahnya masih sedikit. Tenang, Nabi Nuh aja yang 950 tahun, jamaahnya bisa dihitung pakai tangan. Tapi luar biasanya Nabi Nuh, para hadirin, ketika ditanya sama malaikat Israil sebelum mencabut nyawanya, wahai Nuh, kamu ketika hidup di dunia ini begitu lama, apa yang kamu rasakan? Kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku seperti masuk ke dalam rumah dari pintu depan keluar pintu belakang. Padahal berapa? 900 sikap. Sangat apa sih? Apalagi kita, ya. Kata Nabi, umur umat Nabi itu ya antara 60 sampai 70. Kalau udah lebih dari 60 berarti bonus. Lebihnya apa para hadirin? Bonus. Jangan disia-siakan, itu doanya mustajab. Orang kalau udah umur 60 tahun ke atas doanya apa? Kenapa? Karena doanya lebih sedikit apa? Dosanya lebih sedikit. Kok bisa tahu Ustaz doanya lebih sedikit? Karena udah banyak uzurnya. Karena udah banyak apa? Uzurnya. Makan udah harus yang lembut-lembut, benar nggak? Gigi udah pada ompong, maaf rambut udah berubah, itu kan. Duduk kalau nggak nyender kayaknya kurang, benar nggak?
udah banyak kekurangannya. Itu otomatis kata Nabi menggugurkan dosa. Ya, gampang masuk angin. Orang kalau sakit itu kan kata Nabi apa? Dosanya diampuni. Di antara tanda orang dosanya diampuni itu apa? Allah uji dengan sah. Jangan ada saudara kita sakit wah diazab ente. Jangan. Ngeri sedap. Ya. Diuji. Ya. Makan sate udah agak susah. Ya Bu, ya giginya udah pada ompong. Gitu kan. Puasa kadang kuatnya setengah hari. Ada yang macam-macam. Kalau udah orang tua, makanya kenapa sih kita minta doa orang tua? Karena doanya apa, Bos? Karena dosanya udah sedikit. Apalagi orang tuanya rajin datang ke masjid Al-Fatihah. Nggak usah melihat ketuanya siapa, jangan. Kita ke masjid itu mengharap ridha Allah. Adapun para pengurus itu hanya memfasilitasi, hanya berusaha menyatukan dan juga merangkul kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bayangkan kita ini syukur jadi umat Nabi umurnya pendek-pendek. Kemudian maaf kalau berbuat dosa Allah tutupi. Kalau berbuat dosa Allah tutup. Kecuali udah keterlaluan ya. Ibu kalau lihat berita kriminal itu nggak mungkin dia pertama kali mencuri kemudian ketangkap. Hakul yakin nggak mungkin. Orang kenapa ketahuan? Karena udah sering. Bener gak? Sama Allah pun kalau kita udah keseringan dosa, baru tuh diingetin sama Allah. Tapi kalau sekali dua kali Allah masih kasih kesempatan. Bahkan saking hebatnya Allah di dalam Al-Quran, kalau engkau niat kebaikan, maka engkau akan diberi catatan kebaikan. Kalau engkau niat melakukan keburukan, Allah tidak catat kamu akan melakukan keburukan, kecuali kamu lakukan hal tersebut. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ibadah pada saat ini yang dianjurkan menghayal. Yang gak aneh juga, ibadah menghayal melakukan kebaikan. Jangan sampai menghayal melakukan kebaikan aja kita gak berani. Menghayal dulu, ya Allah kalau saya punya duit pengen naik haji. Ya Allah kalau saya punya duit pengen apa? Itu kan menghayal. Jangan sampai menghayal melakukan kebaikan aja kita minder. Apalagi untuk melakukan kebaikan tersebut. Makanya niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ibu yang penting niat dulu bangun tahajud. Adapun nanti kesiangan bangunannya. Bapak-bapak niat dulu bangun jam 3. Adapun nanti bangunnya pas adzan subuh itu beda urusan. Yang penting niat dulu. Itu sampai Nabi cerita para hadirin, kalau kamu mau tidur, niat bangun tahajud, akhirnya dirimu dikalahkan oleh ngantuk, oleh tidur, sehingga bangun udah adzan subuh. Apa kata Nabi? Kau mendapatkan pahala menghidupkan malam tersebut. Dapat pahala. Tapi niatnya jangan sengaja pengen niat doang ya. Ini ada di dalam hadis Jadi umat Nabi kalau berbuat dosa tidak langsung ditampakkan. Kalau umat terdahulu malam-malam berzina atau minum khamr itu di pintunya nih, gerbangnya nih tertulis Fulan bin Fulan tadi malam berzina, Fulan bin Fulan tadi malam minum khamr. Itu tetangganya kira-kira tahu nggak? Malu nggak kita kira-kira? Itu umat terdahulu. Udah itu ditulis di situ sama malaikat. Kalau pengen diampuni, kamu naik gunung loncat. Badan kita kalau terkena najis, kita punya baju terkena najis. Umat dulu itu nggak boleh dicuci, itu harus digunting, ditambal pakai kain yang lain. Kalau sekarang kan kita kena najis tinggal dicuci. Makanya syukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi maaf, kalau ibu mau nggak jadi umatnya Nabi Nuh? Ada yang mau jadi umat Nabi Nuh? Seluruh dunia ditenggelamkan. Kenapa Nabi Nuh nanti di padang mahsyar nggak pede ketika diminta sama umat?
wahai Nabiullah Nuh, tolong kami kebingungan di padang mahsyar. Apa kata Nabi Nuh? Aku dulu pernah mendoakan untuk seluruh manusia dibinasakan kecuali yang beriman kepada Allah dan kepada diri. Jadi maaf, kita ini bisa jadi keturunannya Nabi Nuh, bukan keturunannya Nabi Adam. Karena yang dari keturunan Nabi Adam itu banyak yang binasa. Nanti muncul dari Nabi, walaupun Nabi Nuh tetap dari Nabi Adam. Nanti dipilih dari Nabi Nuh, ada yang tinggal di Eropa. Sebenarnya satu keturunan. Karena di Eropa dingin, maaf, kulitnya putih-putih. Ada yang di Eropa, karena di sana panas, akhirnya kulitnya hitam-hitam. Padahal sama tuh, satu rukun dari Nabi Nuh alaihi. Ada yang di Asia, nggak hitam, nggak putih. Sawo mah kayak kita orang. Karena kadang panas, kadang hujan, ya. Beda sama orang, tapi sama semua keturunan Nabi Nuh. Tapi bayangkan, kebanyakan dari umat Nabi Nuh Allah tenggelamkan menjadi bangkai-bangkai musuh. Ada yang mau jadi umatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa kan kata Allah, kunu qiradatan khasi'in. Sebagian umat Nabi Musa dikutuk jadi kera. Kalau ada orang nggak percaya dikutuk, Al-Quran bisa dikutuk. Dulu umat Bani Israel sebagian dikutuk menjadi apa? Bukan hanya kera, kata Allah, qiradatan khasi'in, kera yang jelek. Kalau kera yang bagus penting laku dijual. Dan kera jelek. Ada yang ditimpakan apa? Batu-batu. Ada yang Allah tenggelamkan. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Allah menyatakan sendiri dalam Al-Quran, selama dia beristighfar, selama dia di hatinya ada Rasulullah, tak mungkin dia salah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Makanya kita baca istighfar itu jangan buat diri sendiri. Astagfirullahaladzim.